Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Andika dengan NIM 1714100158 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dharma Palembang, dengan dosen pembimbing Ibu Diana, SSI MKom. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jurnal skripsi saya yang berjudul Analisis Penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT Sinar Sastra Palembang. Selanjutnya mengenai latar belakang. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional dari proses bisnis perusahaan ke dalam suatu sistem yang terpadu. ERP mengintegrasikan atau menyederhanakan dan mengintegrasikan proses bisnis, sumber daya manusia, pengadaan, distribusi, dan departemen lainnya. Salah satu perusahaan industri yang sudah memiliki ERP yakni PT Sinar Sastra, yang merupakan perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. Dalam pengembangan bisnisnya, PT Sinar Sastra telah mendistribusikan produknya ke seluruh Nusantara melalui kantor cabang penjualan yang tersebar di seluruh Nusantara. Salah satu cabang PT Sinar Sastra adalah di Kota Palembang yang beralamat di Jalan Camat 1 KM 17 Sukajadi, Talang Kelapa, Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan. Penggunaan ERP menjadikan semua sistem di dalam suatu departemen menjadi lebih mudah dalam berbagai data dan lebih mudah pula dalam melakukan komunikasi. Enterprise Resource Planning atau ERP dapat mengintegrasikan fungsi marketing, fungsi produksi, fungsi logistik, fungsi finansi, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi lainnya. ERP pada PT Sinar Sastra dalam memanajemen perusahaannya. Sistem ERP yang dibangun manajemen sastra ini memungkinkan akses data dari kantor cabang sastra. Sistem ini mampu menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan importer atau inventory, pengepalan invoice, dan akuntansi perusahaan. Sistem ini juga membantu mengontrol aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia. Modul-modul yang digunakan dalam SAP adalah inventory, manajemen, plan maintenance, production, finansial, accounting, human resource management. Selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Berpendapat bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif juga suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya. Selanjutnya, tahapan penelitian. Tahapan penelitian pada penelitian ini yaitu proses-proses analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian dikenal dengan analisis spiral dan dijabarkan ke dalam 5 langkah berikut. Yang pertama, data managing. Putaran pertama dalam spiral penelitian mengolah data yang dibutuhkan dan mengubah data menjadi sesuai teks yang dibutuhkan.
dan berasal dari wawancara dengan teknisi TI, wawancara dengan user, dan laporan PT Sinar Sosro. Yang kedua, reading memorizing. Penelitian selanjutnya membaca dan memberikan memo untuk mempermudah mengenali data. Yang ketiga, describing, classifying, interpreting. Pada putaran ini, peneliti menggambarkan, mengelompokkan, dan menafsirkan data secara lebih spesifik sesuai dengan apa yang dilihat di lapangan. Yang keempat, representing, visualizing. Fase terakhir dalam spiral penelitian menyampaikan data dalam bentuk teks atau dalam bentuk angka. Peneliti memberikan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Dan yang terakhir yaitu proposisi. Hasil dari penelitian ini adalah berupa proposisi atau dugaan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, data managing. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT Sinar Sosro melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian mengelompokkan data-data yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan Enterprise Resource Planning pada PT Sinar Sosro. Pelompokan tersebut terdiri dari informasi mengenai penerapan ERP terdiri 4 tahap awal, yaitu yang pertama tahap studi kelayakan, yang kedua tahap mapping pelaksanaan, dan ketiga tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap evaluasi. Dan selanjutnya informasi mengenai penerapan ERP pada tiap-tiap bagian. Yang pertama general manager, yang kedua bagian quality control, ketiga bagian produksi dan maintenance, yang keempat bagian personalia dan umum, yang kelima bagian accounting dan finansi, yang keenam bagian pembelian, ketujuh bagian divisi atau supervisor, yang kedelapan bagian gudang persediaan. Informasi mengenai modul ERP yang digunakan berikut ini adalah beberapa modul ERP yang digunakan pada PT Sinar Sosro. Terdapat 13 modul yang digunakan pada tiap-tiap bagian. Di bagian logistik, yaitu modul yang digunakan sales and distribution, warehouse dan manajemen, general logistik, material management, production planning, quality management. Selanjutnya di bagian finansial, yaitu financial accounting, enterprise controlling, management, treasury, controlling, investment management. Dan yang ketiga di bagian human resource, yaitu personal administration dengan personal development. PT Sinar Sosro tidak menggunakan semua modul yang disediakan oleh sistem ERP tersebut karena harga dari modul-modul yang relatif mahal. Selain mahal, beberapa modul ERP tidak digunakan karena tidak sesuai dengan gerak bisnis perusahaan. Berikut modul ERP yang tidak digunakan oleh perusahaan, yaitu berupa logistic execution, plan maintenance, dan terakhir project system. Di tahap kedua yaitu reading memoing. Penerapan ERP pada PT Sinar Sosro terdiri dari 4 proses awal, yaitu yang pertama studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan proses menganalisis masalah yang akan diteliti dengan suatu tinjauan mengenai faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan pada penelitian ini dinilai kelayakan teknis, ekonomis, dan operasional. Sedangkan yang kedua, kelayakan teknis. Dari segi kelayakan teknis, PT Sinar Sosro mempunyai sumber daya teknis yang dapat mendukung dalam implementasikan sistem ini. Hal ini ditinjau dari ketersediaan dari perangkat keras atau hardware,
dan perangkat lunak software yang mudah didapat, sehingga operasional sistem ERP akan dapat berjalan lancar. Dan yang ketiga, kelayakan ekonomis. Pembuatan dari sistem ERP ini mampu memberikan manfaat bagi PT Sinar Sosro, yaitu dapat memberikan kemudahan, hemat waktu, dan hemat biaya dalam mengelola data secara efisien antar tiap-tiap bagian. Sedangkan yang keempat, kelayakan operasional. Implementasi sistem ERP membutuhkan proses persiapan yang panjang. Perusahaan harus mendatangkan konsultan pengalaman dari luar perusahaan untuk melakukan studi kelayakan. Konsultan akan melatih karyawan yang disebut dengan BPO atau Business Process Outsourcing. Setelah BPO mampu mengoperasikan aplikasi ERP, BPO akan melatih karyawan-karyawan antar tiap-tiap bagian yang akan menjadi user aplikasi sistem ERP. Selanjutnya, yang ketiga, describing, classifying, interpreting. Pada bagian ini, peneliti mendeskripsikan kekurangan dan keunggulan dari penerapan ERP di PT Sinar Sosro. Kekurangan dari penerapan ERP adalah yang pertama, hardware yang tidak dapat di-upgrade karena sistem ERP tidak bisa digunakan pada hardware yang baru. Yang kedua, waktu proses data dari SAP R3 yang ada di PT Sinar Sosro sangat lama karena kapasitas server yang ada sudah tidak memadai. Sedangkan yang ketiga, dengan sistem integrasinya yang menghubungkan proses bisnis perusahaan dari hulu menuju hilir, kesalahan entry data di awal proses SAP R3 akan menyebabkan proses selanjutnya terganggu sehingga mempengaruhi semua proses bisnis pada PT Sinar Sosro. Yang keempat, jika program mengalami crash atau error proses, pekerjaan bagian yang menggunakan sistem ERP pun ikut berhenti. Keunggulan dari penerapan ERP atau SAP R3 di PT Sinar Sosro adalah yang pertama, SAP R3 mampu mengintegrasikan seluruh data yang digunakan dalam proses bisnis PT Sinar Sosro antar tiap-tiap bagian. Yang kedua, PT Sinar Sosro menjadi perusahaan yang peduli lingkungan karena penggunaan kertas yang sedikit di perusahaannya. Sedangkan yang ketiga, efisiensi waktu kerja karyawan dapat terrealisasikan. Sedangkan yang keempat, meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis, misalnya dalam fungsi akuntansi, yaitu mempermudahkan dalam tutup buku. Sedangkan yang kelima, penyeragaman kebijakan di antara semua bisnis perusahaan. Selanjutnya yang keempat, representing visualizing. Berdasarkan kelemahan dan kekurangan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan unsur pemecahan masalah sistem ERP di PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro sebaiknya menginvestasikan kembali dananya untuk memperbaharui sistem ERP yang digunakan. Sistem ERP perlu diperbarui akan secara otomatis mewajibkan di PT Sinar Sosro mengupgrade kemampuan hardware-nya dengan komponen terbaru dan lebih canggih. Bagian TI bisa mengelompokkan data-data yang tidak terpakai lagi, kemudian menghapusnya atau menyimpannya ke dalam tempat penyimpanan yang tidak berhubungan dengan sistem ERP yang digunakan. Dan PT Sinar Sosro juga sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap entry data yang dilakukan user, sehingga jika terjadi kesalahan entry, user dapat segera memperbaikinya sebelum data berjalan terlalu jauh. Dan bagian TI dan BPO harus lebih responsif dalam menanggapi permasalahan sistem yang ada. PT Sinar Sosro juga sebaiknya mengoptimalkan penggunaan sistem SAP R3 di bagian yang sangat cocok seperti bagian finansi dan accounting. Sedangkan yang kelima, yaitu proposisi dari penelitian yang telah dilakukan adalah jika sistem ERP yang dimiliki PT Sinar Sosro
beroperasi dengan baik ditandai oleh yang pertama, terjadinya integrasi data antar bagian dalam proses bisnis di PT Sinar Sosro, dan yang kedua, biaya operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Yang ketiga, efektifnya waktu kerja karyawan. Sedangkan yang keempat, perbaikan pengelolaan database perusahaan, maka penerapan ERP pada PT Sinar Sosro dapat berjalan efektif dan efisien. Dan kesimpulan dari jurnal peneliti skripsi saya berupa berdasarkan uraian hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, berdasarkan hasil analisis informasi yang didapat, bisa ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar penerapan ERP pada PT Sinar Sosro telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya integrasi data yang terjadi pada PT Sinar Sosro sehingga mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis. Dikarenakan data yang selalu terupgrade, akurat, dan konsisten. Sedangkan yang kedua, dengan penerapan ERP, penjadwalan dapat teratasi sehingga masalah persediaan dapat teratasi karena semua data terdokumentasi dengan baik. Selain itu dapat meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis, terutama dalam fungsi akuntansi, yaitu mempermudahkan dalam tutup buku. Sekian presentasi mengenai jurnal saya hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.